Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali penyakit mirip COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Raymond Sebastian SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Selamat pagi Dr. Raymond, apa Selamat kabar? pagi Pak Max, apa kabar? Sehat-sehat terus ya? Sehat terus Wah, dong, harus alhamdulillah, Dr. Raymond juga sehat, kita juga harus sehat gitu ya dok ya. Sip. Dok, hari ini kita akan membahas tentang penyakit yang mirip dengan COVID-19. Banyak kemudian orang di luar sana, apalagi di masa pandemi ya, kalau sebelum pandemi mungkin mereka kayak ya fine-fine aja gitu. Tapi selama pandemi ketika ada batuk, pilek, demam, apalagi diare, sakit kepala gitu ya. Hingga akhirnya banyak yang berpikir, aduh kena COVID nih, kena COVID. Ya itu memang gejala COVID, tapi ternyata katanya ada juga penyakit-penyakit yang lain yang gejalanya sama atau bahkan mungkin mirip persis sekali dengan COVID-19. Nah, tapi sebelum kita membahas penyakit-penyakit apa aja yang gitu mirip gejalanya dengan COVID-19, bisa dijelaskan dulu nggak dok, gimana perkembangan COVID-19 di Indonesia saat ini? Iya, prinsipnya bahwa COVID zaman sekarang ini udah makin lebih, terutama di Indonesia itu makin lebih banyak ya. Di beberapa negara bahkan sudah berkurang, tapi di Indonesia makin lama makin banyak. Kalau dilihat setiap hari perkembangannya, kasus barunya sampai 4.000, tapi dan yang meninggal juga cukup banyak, sekitar 10 ribuan ya. Cuman maksud saya tingkat kesembuhannya juga sudah makin lama sudah makin baik. Walaupun maaf di Indonesia saat ini tidak sebagus seperti rata-rata di dunia ya. Maksudnya perkembangan kesembuhannya tidak sebagus seperti di dunia gitu. Tapi apapun itu, kenapa yang bisa terjadi seperti itu? Karena memang disebabkan karena kadang-kadang kesadaran masyarakatnya sendiri yang menurut kita belum mematuhi protokol-protokol kesehatan. Ini yang sering jadi kendala di masyarakat, di mana kendala di pemerintah sebenarnya. Jadi di mana sehingga istilahnya kita sulit sekali untuk menekan penyebaran COVID-19-nya itu gitu. Nah, klaster-klaster yang banyak memang saat ini adalah klaster-klaster yang menurut ini adalah klaster-klaster kantoran ya. Jadi setelah PSBB yang kemarin kalau di Jakarta, PSBB-nya itu kan PSBB dari PSBB yang ketat banget, terus transisi. Nah, waktu transisi itu klaster-klaster yang banyak kita ketemukan adalah klaster-klaster kantoran. Nah, kok bisa begitu? Ya itu udah karena di kantor biasanya kita seringnya karena kita kepedean nih ya sama teman kita nggak pakai masker, kita ngobrol hahi gitu. Akhirnya menyebabkan ya jadi akhirnya terkena penyebaran di COVID-nya itu. Jadi ada kita sebutnya orang tanpa gejala. Jadi kita merasa teman kita oke, nggak ada gejala apa-apa, tapi sebenarnya dia bisa bawa penyakit gitu. Nomor satu dari situ. Di kantor sendiri pun seringnya kita kalau makan kan kita nggak pakai masker ya. Nah, kita kalau di kantor makannya biasanya di pantry gitu kan ya. Di pantry di mana istilahnya tempat sirkulasinya juga nggak bagus kan. Nah, biasanya juga penyebarannya dari situ. Itu juga makanya suka ada klaster tempat makan atau klaster restoran juga seperti itu. Nah, orang yang terkena virus itu karena mungkin kalau orang kantoran kan mungkin dia masih muda atau ya maksudnya daya tahan tubuhnya masih kuat saat itu. Kemudian waktu dia pulang ke rumah, kemudian ketemu orang tuanya atau ketemu anggaplah anak istrinya, akhirnya jadi tersebar deh tuh. Jadi di keluarga itu jadi kena COVID juga gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang COVID ini sendiri kan dari tingkat yang banyak itu hingga 4.000-an per day-nya case-nya, itu sebenarnya rata-rata yang OTG gitu ya dok ya? Jadi nggak ada yang menunjukkan gejala-gejala apapun? Oke, jadi 40% dari pasien COVID sebenarnya adalah OTG. 30-40% adalah OTG. Nah, itu sebabnya saya bukan mau menyebarkan ketakutan di sini, tapi saya mau menyebarkan kewaspadaan. Jadi lebih baik kita waspada teman kita anggap teman kita itu jangan-jangan dia OTG gitu ya. Lebih baik begitu dibandingkan kita terlalu kepedean gitu kan. Kita ngobrol sama teman, nah iya ngobrolnya nggak menjaga jarak. Kayak kita kan sekarang jaga jarak tuh. Gitu Jauh kan. ada dokter. Jaga jarak supaya istilahnya ya gitu nggak nularin ke teman kita atau ya ke Saling orang-orang. menjaga gitu ya, Saling dok, ya? menjaga. Oke. Tapi kalau tadi kasus COVID-19 ditemukan klaster terbesarnya ada di office, ada di kantoran gitu ya. Sebenarnya apakah itu ada salah satu impact dari AC sentral di kantor? Ya bisa. Nah itu dah sebenarnya dasarnya bahwa penyebaran COVID itu ada tiga komponen ya.
Komponen pertama adalah virusnya sendiri, jadi virulensinya sendiri. Dimana kalau virulensinya sendiri, istilahnya nih kalau daya tahan tubuh. Jadi dari virulensi sendiri, kalau kita nggak pakai masker, jadi kita plok-plokan gitu ya, istilahnya kalau virusnya keluar sebegitu banyaknya akhirnya kena ke orang itu. Sedangkan daya tahan tubuh kita nggak kuat, akhirnya drop kondisinya. Kedua, daya tahan tubuh yang tadi kita sebutkan. Sebenarnya virus itu adalah COVID itu adalah self-limiting disease. Istilahnya sebenarnya kalau daya tahan tubuh kita kuat, walaupun kita terkena, kita bisa ngelawan itu si virusnya sendiri. Nah, kalau daya tahan tubuh kita nggak kuat, itu sering jadi drop kondisinya. Nah, sebenarnya saya di lapangan sering juga ketemu bahwa istilahnya orang tuh lebih banyak ke stresnya, paranoidnya tentang COVID ini. Nah, jangan lupa paranoid ini atau stres ini sebenarnya bisa menurunkan imun. Nah, jadi ya sebenarnya kita nggak boleh stres gitu. Istilahnya justru makin kita stres, makin kita banyak pikiran gitu, malah jadi nurunin daya tahan tubuhnya gitu. Nah, nomor 3 memang faktor lingkungan yang tadi saya bilang. Jadi istilahnya lingkungannya AC sentral gitu, yang istilahnya jadi tempatnya di situ-situ aja. Itu sebabnya memang harus sering-sering dibersihkan gitu. Istilahnya tempat duduk kita, tempat meja kita itu harus sering-sering dibersihkan gitu, karena memang itu salah satu, kalau nggak dibersihkan itu dia bisa di stay di dalam di benda mati itu bisa sampai 8 sampai 9 jam gitu. Jadi memang cukup lama gitu. Oh gitu. Oke. Berarti ini kita harus benar-benar detail banget, teliti banget gitu ya, Dok, untuk mengetahui apa-apa saja gejala-gejala dan potensi-potensinya gitu kan. Tapi kalau kita kembali lagi ke topik kita, sebenarnya gejala COVID-19 itu seperti apa saja, karena kita kan katanya terus bermutasi itu virus kan. Jadi kayak kadang-kadang yang ABC ternyata bisa DEF gitu kan. Jadi kadang-kadang warga juga agak nggak tahu nih update-nya seperti apa, hingga akhirnya yang demam, yang sakit kepala langsung COVID gitu. Jadi pada takut semuanya. Nah, sebenarnya gejala COVID seperti apa hingga saat ini, dan gejala-gejala ini juga bisa terjadi di penyakit-penyakit apa saja gitu? Oke, sebenarnya secara umum ya, gejala COVID itu adalah demam. Demam, Pak Max, demam dan batuk. Itu kombinasi yang kita, pikiran pertama kita di zaman pandemi ini, kalau demam dan batuk kita hubungannya dengan COVID gitu. Tapi ternyata di lapangan juga ada beberapa gejala lain yang memang istilahnya mirip seperti COVID gitu. Karena istilahnya ini sendiri ya, jadi COVID itu sendiri pun sebenarnya karena dia penyebabnya adalah virus, jadi flu-like symptoms. Dan ingat, flu-like symptoms itu artinya kumpulan dari beberapa gejala. Jadi nggak cuman satu gejala aja, misalnya sakit kepala aja. Jangan karena kita sakit kepala aja tanpa demam atau tanpa misalnya ada nyeri-nyeri otot dan lain-lain, itu kita langsung mikirnya ke arah COVID, belum tentu gitu ya. Tapi memang seperti tadi, kalau kita sebut flu-like symptoms artinya memang ada kumpulan gejala. Apa itu kumpulannya? Bisa dari sakit kepala, bisa pilek, pilek-pilek gitu ya. Bisa juga sakit tenggorokan, bisa juga mual dan muntah. Terus juga bisa orang-orang yang misalnya nyeri-nyeri pada otot, ada sendi, dan kadang-kadang memang juga ada kadang-kadang ada pada orang tua, orangnya lemes-lemes terus ya ini ya. Terus ada beberapa orang tua datang ke kita tuh, kok ini orang kayaknya bingung ya, pikun gitu ya. Tapi balik lagi, itu harus kombinasi, nggak cuma satu aja kita langsung bilang, oh orang sakit kepala, oh COVID, nggak begitu juga sih gitu. Jadi memang harus kumpulan dari gejala. Nah, kalau kita ketemu dari 3 gejala yang tadi saya sebutkan, mungkin kita pikirkan ke arah COVID, kita berbilang suspek. Suspek. Untuk memastikan itu COVID apa enggak, tentu ada pemeriksaan lebih lanjut. Nah, memang yang umum diperiksa adalah rapid test. Nah, memang ini rapid test memang agak nggak nyaman ya, maksudnya orang yang biasa yang takut jarum gitu kan. Saya banget itu, Dok. Yang takut jarum, yang istilahnya ketemu darah gitu, takut kan gitu. Nah, tapi itu lebih baik karena ya tadi screening itu yang kita diperlukan di situ. Karena yang zaman sekarang, di zaman pandemi, kadang-kadang orang di masyarakat awam pasti marahin dokternya, ini apa-apa dokter mikirnya COVID, apa-apa dokternya mikirnya COVID gitu. Tapi memang zaman sekarang ya itu dulu yang kita harus pikirkan gitu. Karena
seperti tadi saya bilang ada 30%, 40% orang OTG, orang tanpa gejala. Nah, sekarang ada yang gejala dan karena ini penyebabnya adalah virus, sering juga daya tahan tubuhnya kan kuat gitu ya. Itu yang menyebabkan seringnya gejalanya nggak timbul seperti yang di buku gitu. Nah, itu. Maksudnya di buku kan bilang seperti ini gitu, tapi ternyata nggak timbul seperti buku. Nah, jadi memang itulah istilahnya kalau kami dari medis sering bilang suruh ayo cek rapid dulu. Ayo kalau memang kita ada kecurigaan lebih dalam kita pemeriksaan darah dan bahkan ya kita swab gitu yang pastinya memang dengan swab ya. Swabnya kan lebih pasti gitu. Supaya lebih detail dan lebih pasti apakah positif atau tidak gitu terpapar COVID atau tidak ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi tentang penyakit-penyakit apa aja nih yang diteliti nama-nama penyakitnya yang mungkin memiliki gejala yang sama atau mirip dengan COVID-19 ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali penyakit mirip COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Raymond Sebastian SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Kita kembali lagi, Dr. Raymond. Kalau kita berbicara tentang penyakit yang mirip gitu ya. Tadi kan disebutkan gejala-gejalanya yang mirip, entah itu demam, pilek, meskipun tidak harus salah satu itu kemudian ke COVID, tapi banyak faktor dan indikatornya gitu ya. Tidak hanya satu, tapi mungkin 3, 4, 5 gejala bisa tendensinya ke COVID, meskipun tetap harus ada rapid, swab, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita fokus ke penyakitnya gitu. Nah, kalau penyakitnya apa aja itu dok, yang kemudian mirip gejalanya dengan COVID? Oke, penyakit yang mirip dengan COVID tentunya memang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan infeksi virus. Jadi infeksi virus seringnya kan orang influenza. Influenza, orang batuk, pilek, itu kan memang mirip kayak COVID kan gitu, jadi influenza. Nah, tapi kalau orang yang influenza kita rapid test, dia belum tentu positif, ya kan? Tentunya karena memang bukan penyebabnya bukan si COVID gitu. Nomor satu, nomor dua mungkin diare. Diare saya bagian gastro, jadi kalau orang diare aja dengan demam tapi tidak batuk, mungkin kita juga nggak mikir ke sana. Tapi memang seperti tadi yang saya udah ungkapkan dari yang awal bahwa di rumah sakit ataupun ya di tenaga kesehatan, di dokter itu yang karena ini zamannya pandemi, kita nggak tahu tuh penyebarannya dari mana tuh maksudnya kadang-kadang orang merasa saya di rumah aja, saya nggak ngapa-ngapain gitu, tapi kita nggak tahu kadang-kadang ada tetangga kita datang atau mungkin beli makanan juga, jadi akhirnya bawa kuman ya seperti gitu ya maksudnya, jadi tahu-tahu bisa kena gitu. Nah, seringnya yang di masyarakat orang ada kita sebutnya fase denial gitu. Denial atau penyangkalan. Enggak dok, saya nggak kenapa-napa nih. Nggak kemana-mana gitu. Nah, itu yang seringnya jadi dan juga karena nggak kemana-mana penyakitnya sudah istilahnya nih pasien udah sesak napas sudah lama gitu, baru karena dia ketakutan didiagnosa COVID, jadi dia nggak ke rumah sakit, akhirnya datang ke rumah sakit dan kondisinya sudah buruk, yang sudah butuh ventilator. Nah, prinsipnya bahwa seperti tadi kita tidak mau menyebarkan ketakutan, tapi kita mau menyebarkan kewaspadaan. Mending lu waspada deh, mending lu rapid deh, mending lu melakukan swab atau pemeriksaan darah yang lebih akurat, lebih baik gitu dibandingkan kita kepedean nggak ada, akhirnya jadi begitu gitu. Jadi istilahnya total datangnya udah kondisinya udah buruk gitu. Oke, tapi kalau dari gejalanya kan di awal-awal dulu mungkin disebutkan A, B, C, terus kemudian sering berjalannya waktu selama pandemi kurang lebih 7 bulan di Indonesia ini, kemudian ada D, E, F. Nah, ini apakah akan terus bermutasi sehingga menimbulkan gejala-gejala yang berbeda, atau sebenarnya bergantung pada imunitas orang masing-masing sehingga gejala ke orangnya juga berbeda-beda itu dok? Iya, tergantung dari imunitas masing-masing. Jadi kalau imunitasnya kuat, akhirnya nggak keluar semua gejala-gejalanya sebenarnya. Balik lagi, dasarnya COVID itu adalah self-limiting disease karena penyebabnya adalah virus. Kalau memang dia imunitas kuat, mungkin nggak keluar gejala kemana-mana. Tapi ya saya mau sharing aja bahwa pengalaman saya di rumah sakit gitu.
ada orang datang dengan stroke gitu ya. Kita pikir pasti stroke, oh ini jangan-jangan karena penyebabnya istilahnya darah tingginya atau sakit jantungnya. Tapi ternyata setelah diusut-usut, oh dia ada demam berapa hari yang lalu. COVID itu menyebabkan darahnya kita tuh menjadi kental. Jadi ada kita sebut darah kita menjadi kental. Nah, darah kental itu pada orang-orang tertentu bisa menyebabkan stroke. Jadi ada sumbatan darah di otak menyebabkan stroke. Pernah juga pengalaman kami di rumah sakit, orang datang dengan istilahnya ada gangguan di kulit. Istilahnya kayak orang campak, kayak orang sakit ruam-ruam gitu kan? Iya, ruam-ruam gitu. Nah, ternyata pas dicek, ya maaf, rapidnya positif. Akhirnya kita lanjutkan ke arah swabnya positif. Nah, balik lagi, seringnya pasien nggak jujur sama kita. Dia cuma ngomongnya, dok saya ada kakinya maksudnya ada luka maksudnya ada gangguan di kaki gitu. Jadi dia cuma tunjukkan di sini, tapi pas dia nggak bilang bahwa dia ada demam, ada batuknya sebelumnya. Karena memang mungkin itu nggak mengganggu dia gitu. Jadi yang seringnya pasien datang ke kita yang dikeluhkan adalah yang mengganggu aja. Tapi kalau kita usut-usut lagi, kita istilahnya tanya-tanya lebih dalam, ternyata memang ada gejala-gejala lain yang memang sebelumnya bukan cuma itu aja. Gitu. Jadi prinsipnya mesti jujur. Jujur ini si kalau pasien nggak jujur, kita dokternya susah. juga bukan mau dukun. tracingnya agak susah gitu ya dok ya? Kalau dokternya dukun kan kita cuman kita terawang aja langsung tahu. Langsung kelihatan ya. Oke dok, ini sebelum lanjut kita sudah ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Saya dengan Mukti di Jakarta. Dengan ibu siapa bu? Mukti. Ibu Mukti, ya silakan Bu Mukti. Selamat pagi Pak, selamat pagi dokter. Ya, ini saya mau tanya, kalau untuk imun tubuh, untuk mengetahui imun tubuh kan ada di pemeriksaan darah. Nah, pemeriksaan darahnya tuh yang mana? Apakah eosinofil? Karena eosinofil saya tuh rendah ya. Dan bagaimana cara meningkatkan untuk imun tubuh? Jadi hasil pemeriksaan darah saya itu eosinofil saya itu hanya 0,8 dan monositnya itu 9. Nah, kalau begitu gimana dokter? Terima kasih banyak dok. Ya. Oke, ada yang ditanyakan dok atau sudah jelas? Darah putihnya bagaimana Bu? Maksudnya darah putihnya? Leukositnya bagaimana? Jadi leukosit. Leukositnya normal. Normal ya, oke. Jadi yang dapat star itu ya cuma 2, eosinofil dan monosit aja. Oke. Ibu ada riwayat alergi sebelumnya Ibu? Enggak. Enggak ada. Ibu ada demam, ada batuk, ada gejala-gejala yang lain nggak Bu? Enggak sih, cuman saya ini aja ya, asam lambung sama mungkin GERD ya. Asam lambung sama GERD. Maaf nih Bu, tapi apakah Ibu ada terekspos terpapar dengan ada keluarga atau dari teman sekantor yang memang ada COVID-nya Bu? Enggak sih. Nggak ada ya? Enggak sih dok. Oke, saya coba jawab dulu Bu ya. Jangan diputus dulu ya, biar soalnya kalau mungkin ada pertanyaan lagi. Jadi begini Bu, prinsipnya kalau eosinofil tinggi aja itu tidak menunjukkan apa-apa. Nah, apalagi angkanya tadi tidak terlalu tinggi ya. Jadi eosinofil tinggi bisa berhubungan dengan alergi sih Bu. Oh, eosinofil saya 0,8, justru rendah. Oh, rendah. Apalagi rendah, jadi tidak berarti apa-apa Bu. Oh, gitu. Nah, memang kalau gejala ke COVID yang kita cari adalah limfosit Bu. Oh, limfosit. Nah, limfositnya biasanya akan turun Bu. Nah, limfositnya turun. Nah, itu yang jadi tadi kalau limfositnya turun, baru kita curiga ke arah COVID gitu. Tapi kalau eosinofil rendah tidak ke sana ya Bu. Apalagi tadi saya hubungkan lagi dengan gejala-gejala yang Ibu, maksudnya tidak ada gejala orangnya, terus juga nggak terekspos. Jadi mungkin kita nggak mikirkan ke arah COVID dulu gitu Bu. Oh, kalau eosinofil sendiri itu apa ya dok ya? Itu adalah bagian dari darah putih kita di mana berhubungan biasanya dengan alergi, dihubungkan dengan alergi gitu. Jadi kalau memang orang itu alergi tinggi, eosinofilnya akan tinggi gitu. Ada beberapa penyakit juga, misalnya penyakit cacing, ya maaf ya Bu, penyakit cacing, eosinofilnya juga tinggi gitu. Tapi justru kalau dia rendah tidak berarti apa-apa Bu. Oh, nggak berarti apa-apa gitu ya. Kalau monosit Aman. sendiri itu apa tuh dok? Kenapa?
monosit. Nah, monosit tinggi memang berhubungan dengan infeksi virus sebenarnya. Tapi maksudnya kita nggak bisa cuman menunjuk satu aja, oh ini monosit tinggi, ini pasti, ya maaf, maksudnya COVID atau segala macam. Jadi memang nggak bisa menunjukkan dengan itu gitu. Jadi ada beberapa gejala lain yang memang harus kita istilahnya kita telusuri gitu, Bu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Mukti yang ada di Jakarta ya Bu ya. Ya, terima kasih Dok. Ini Bu Mukti sangat luar biasa antusias untuk menanyakan apa yang terjadi dengan kondisi kesehatannya gitu ya. Berarti kan kalau tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Mukti, sebenarnya kan Bu Mukti ingin berfokus pada meningkatkan imunitas gitu ya Dok ya. Nah sebenarnya berarti peran imunitas dalam pandemi ini seperti apa dan bagaimana cara terbaik? Kalau tadi salah satu yang mau disebut adalah berpikir positif, jangan panik gitu ya Dok ya. Nah bagaimana peran imunitas dan meningkatkan imunitasnya seperti apa? Oke, nah sering yang terjadi pasti untuk meningkatkan imunitas kita harus makan makanan yang bergizi. Tadi kan udah dibahas ya sama dokter gizi kita. Apa sih makanan yang bergizi yang banyak? Sebenarnya makanan yang bergizi adalah yang mengandung protein tinggi, Pak. Nah, protein tinggi itu ya bisa didapat dari misalnya protein hewani dan juga protein nabati istilahnya seperti itu. Nah, dari makanan yang bergizi dan tidur yang cukup. Nah itu. Nah, tidurnya minimal 6 sampai 8 jam. Jadi itu juga meningkatkan imunitas. Nah, apalagi masalah obat-obatan atau misalnya vitamin. Nah, seringnya begini nih, saya sharing pengalamannya waktu karena kami bagian gastro gitu ya. Jadi orang karena dia kepanikan gitu ya, dia atau keparanoitannya dia misalnya minum vitamin C sampai banyak lah istilahnya, menyebabkan nyeri pada lambungnya. Nah, karena itu. vitamin C itu sendiri pun adalah ya sifatnya asam gitu. Udah dia minum vitamin C, dia minum jahe juga panas. Jadi ya pokoknya gitu deh, karena seringnya orang terlalu parno gitu ya. Maksudnya yang sewajarnya aja sih menurut saya. Kalau multivitamin cukup. Kalau memang nggak ada gangguan lambung silakan minum vitamin C. Tadi udah dijelaskan beberapa buah-buahan yang memang kita bisa dikonsumsi untuk meningkatkan vitamin C. Jambu biji juga yang tadi dibilangin itu memang salah satu kita sebutnya kita anjurkan untuk orang makan jambu biji. Daun kelor juga bisa. Nah itu juga ada beberapa penelitian daun kelor itu bisa meningkatkan imunitas tubuh gitu. Tapi kalaupun akhirnya orang-orang ini harus tetap ketemu orang gitu Dok, berarti tetap harus yang nomor satu ya protokol ya, Protokol 3M itu kesehatan. tadi ya. Iya. Sejauh mana sih efektivitas protokol kesehatan 3M tadi untuk meminimalkan risiko terpapar COVID-19? Kalau tanya sejauh mana, kita sebutnya bahwa istilahnya nih kalau dengan jadi gini, saat ini memang masih secara teori bahwa kita masih menganggap COVID-19 itu tertular melalui droplet. Ya, walaupun memang ada beberapa teori bilang dari WHO bilang oh udah mulai airborne sekarang gitu ya. Tapi memang yang sekarang kita masih tahu bahwa masih dalam bentuk droplet. Dimana kalau droplet itu artinya ada molekul yang keluar dari mulut dan keluar dari mulut sehingga akhirnya kalau kita tidak ada masker, si orang yang sakit itu sendiri tidak masker, artinya itu dia gampang keluar dong istilahnya. Nah, terus apalagi kalau kita pakai masker tentunya kita jadi ketahan dengan maskernya itu. Jadi nomor satu itu. Nomor dua, kalau misalnya seandainya dia jatuh itu dropletnya yang ada mengandung virus itu jatuh misalnya ke benda-benda mati. Terus kita pegang, dia harus punya tempat untuk masuk dulu ke dalam tubuhnya. Nggak langsung dari kulit langsung kena gitu ya? itu enggak gitu. Jadi memang harus tempat masuk dulu. Contohnya misalnya ke mulut jadi atau ke hidung. Kadang-kadang kita korek-korek hidung, kita kocok-kocok mata. Nah, itu baru ada tempat masuk. Itu sebabnya harus cuci tangan. Nah, itu. Nah, cuci tangan jadi memutus rantai tuh kalau yang udah di tempat benda mati udah memutus rantai di situ. Oke, berarti memang sangat efektif ya Dok ya, mulai dari memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak minimal 1 meter gitu, kalau bisa 2 meter gitu ya. Oke, berarti agak LDR-an dikit nih ya. Oke Dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih caranya supaya kita memiliki gaya hidup yang sehat supaya bisa meningkatkan imunitas juga dan bisa terhindar dari paparan virus COVID-19 dan virus-virus yang lainnya ya Dok ya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali penyakit mirip COVID-19, masih bersama dengan Dr. Raymond Sebastian SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips gaya hidup yang sehat ya dok ya. Kita lihat yang pertama. Hindari stres, ini nomor 1 harus ya dok ya, harus berpikir positif, hindari stres. Karena kalau stres kita nggak ada, imun kita akan tinggi. Kalau kita makin stres, imun kita akan makin turun. Oke, pokoknya yang nomor 1 harus hindari stres supaya tidak mudah panik. Panik boleh, waspada boleh, tidak boleh panik gitu ya dok ya. Oke, lanjut. Cukup istirahat. Nah ini istirahat, tidur tadi ya dok ya? Iya, jadi 6-8 jam. Kita anjurkan zaman sekarang, apalagi kan orang sudah nggak boleh kerja, nggak boleh sampai malam-malam, sampai ya maksudnya memang sudah dibatasi. Jadi memang harus banyak istirahat. Istirahat yang baik adalah tidur 6-8 jam. 6-8 jam. Lebih penting mana? Kuantitas, kualitas? Dua-duanya lah. Dua-duanya? Dua-duanya lah. Oke, tapi kalau untuk mereka yang kerja shift-shiftan itu boleh nggak sih dok dirapel? Maksudnya kayak harusnya kan normalnya orang tidur di malam hari. Tapi kalau mereka kerjanya shift, tidur di siang itu bisa menggantikan nggak tidur yang malam? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Yang penting pokoknya ada di mana tubuh kita memang benar-benar istirahat, tidak melakukan suatu kegiatan apa-apa, yang memang istilahnya untuk membangun lagi kita punya Recharge energi, lagi ya? Recharge. Recharge sangat luar biasa ya. Bukan Richard Sambera ya, itu mah perenang ya. Oke, lanjut. Asupan makanan. Nah, asupan makanan tadi sudah dibahas di awal-awal juga, berarti sangat penting juga untuk meningkatkan imunitas gitu ya dok ya? Ya, protein ya. Jadi itu balik lagi yang makanan orang Indonesia lebih banyak makan karbohidratnya, nasinya dibanyakin. Tapi kalau sekarang lagi zaman seperti ini, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sebenarnya yang diperlukan adalah protein. Protein itu yang hewani, misalnya makan ayam, ada ayamnya, ada dagingnya. Terus makan makanan sayur juga ya istilahnya. Sayur-sayuran pokoknya berwarna deh. Berwarna ya. Iya. Minum vitamin dok perlu nggak? Vitamin perlu. Ya tadi saya bilang, tapi jangan berlebihan ya. Seperti tadi cukuplah multivitamin yang biasa-biasa aja gitu. Jangan saking keparnoannya, keparanoidnya akhirnya malah ganggu lambung. Semua A, B, C, sampai Z diminum semua ya dok ya. Terlalu over ya. Oke, lanjut. Rajin olahraga juga penting gitu ya dok ya. Nah iya, mesti bergerak. Dasarnya pada zaman COVID ini kita memang harus lebih banyak bergerak. Minimal 30 menit nih kalau sebenarnya kalau anjurannya. Dulu kita cuman ya maksudnya zaman dulu 15 menit cukup, tapi makin ke sini untuk menambah daya tahan tubuh minimal 30 menit sehari. 30 menit karena itu untuk sehat. Kalau prestasi beda lagi. Pokoknya intinya mengatur 8 jam kalau prestasi. 5 jam beda ya, itu jangan melebihi kapasitas juga teman-teman. Saya pokoknya harus sehat lebih dari 30 menit gitu. Nggak boleh juga anjurannya ya. Oke, yang terakhir hidup bersih. Nah ini yang mungkin menjadi ikut ke protokol kesehatan gitu ya dok ya, hidup bersih. Jadi 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan, sama satu lagi adalah menjaga jarak, mencuci tangan, sama memakai masker ya. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin yang terakhir, apa yang ingin dokter sampaikan untuk para pemirsa di rumah untuk bisa jaga kesehatan apalagi di masa pandemi ini? Oke, nah sebenarnya memang seperti tadi kita tidak mau menyebarkan ketakutan, tapi kita mau menyebarkan kewaspadaan ya. Jadi harus waspada, 3M itu harus dilakukan. Nah, sering juga yang terjadi di masyarakat itu orang nggak mau ke rumah sakit karena dianggap di rumah sakit itu adalah sumber COVID. Betul. Nah, sebenarnya itu menurut saya bukan yang benar gitu. Karena kita di rumah sakit sendiri kami di rumah sakit terutama di Sumber Waras kami punya protokol-protokol kesehatan di mana memang kami sudah pisahkan tuh yang curiga ke COVID sama yang tidak yang non COVID gitu. Karena seringnya yang datang ke kita orangnya kondisinya sudah buruk, sudah parah, akhirnya perlu ventilator, artinya perlu sesuatu yang akhirnya malah ya maaf, jadi akhirnya kondisinya jadi memburuk, prognosisnya jadi buruk. Kalau ditemukan pada awal, seandainya kamu COVID, kita temukan pada awal, kita bisa obatin kok gitu. Istilahnya tadi tingkat kesembuhannya sudah cukup baik kok saat ini gitu. Nah orang seperti tadi jangan parno dulu lah, istilahnya ayo kalau memang kamu sakit, kamu cari konsultasi dengan dokter. Kalau memang tidak bisa konsultasi, takut ke rumah sakit, minimal ada telemedicine. Kan banyak tuh pakai telemedicine, ada beberapa rumah sakit punya telemedicine. Nah, di mana kita bisa konsultasi dengan dokter dengan situ gitu. Oke, berarti intinya selama masa pandemi ini tetap aman kalau mau periksa gitu ya. Salah satunya bisa ke Sumber Waras juga karena sudah diterapkan protokol kesehatan. Ini mana-mana pasien yang suspek kayaknya mengarah ke COVID, mana-mana yang tidak gitu. Jadi tetap aman
aman gitu, karena protokol kesehatannya juga tetap diterapkan gitu ya. Bagi mereka juga yang mau datang ke rumah sakit tetap juga harus memakai masker, menjaga jarak, jangan sering mencuci tangan gitu ya dok ya, supaya tetap sehat terus. Oke, baik, terima kasih Dr. Raymond hari ini sudah hadir di Bincang Sehati berbagi informasi supaya ya kita doakan kita semua sehat-sehat terus dan pandemi ini segera usai supaya kita semua bisa, ya mungkin nanti dokter kan sekarang lagi sibuk ya dok ya, nanti mungkin habis pandemi bisa liburan sama keluarga ya dok ya. Asik. Baik, terima kasih Dr. Raymond, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang sehati.tv. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.